mau dibilang preman, pada zaman itu juga nggak terlalu ngetop istilah seperti itu. Jadi saya punya hobi itu berkelahi, Pak. Pada waktu dikeroyok 11 orang itu saya punya hidung kan berdarah-darah. Untung saja saya tidak pingsan pada waktu itu. Karena nah, satu ketika saya pernah dikeroyok sama 11 orang. Puji Tuhan saya tidak mati, tidak pingsan juga pada waktu itu karena ya hobi memang berkelahi gitu. Malah Siapa dan bagaimanakah Yusuf Manubulu beserta keluarganya di dahulu kala, dan bagaimanakah didikan Yusuf Manubulu oleh keluarganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Puji syukur alhamdulillah sahabat semuanya, kembali melalui channel Meluruskan Doktrin saya akan memberikan sebuah video tentang kesaksian seorang pengepul murtadin yang bernama Pastor Manubulu, yang mana pada kesempatan ini sang pastor memberikan kesaksian siapakah dirinya dan bagaimanakah didikan orang tuanya di masa dahulu, dan bagaimanakah kelakuan dari Yusuf Manubulu semasa itu. Dan sahabat sekalian, untuk lebih singkatnya, marilah kita saksikan bersama-sama videonya. Memang terbantukan karena memang orang tua saya ini kan didikannya sangat keras, Pak. Didikannya sangat keras, jadi kami bersaudara, saya 6 bersaudara, terbentuk dengan didikan yang sangat keras. Jadi kami punya, istilahnya itu kami punya jiwa ini, jiwa yang terbentuk dengan jiwa yang daya tahannya cukup gitu. Jadi kalau misalnya ada tekanan, istilahnya bully-bully kayak begitu, seringkali kami juga bereaksi untuk melawan gitu. Kalau misalnya dengan kondisi yang cuman one by one, kami tidak akan mundur karena memang didikan orang tua sangat keras gitu. Jadi karena didikan orang tua sangat keras itu, saya hidup dengan kehidupan yang istilahnya mau dibilang preman, pada zaman itu juga nggak terlalu ngetop istilah seperti itu. Jadi saya punya hobi itu berkelahi, Pak. Sering berarti berkelahi. Jadi saya punya hobi berkelahi. Sering berkelahi gara-gara itu. Saya sering berkelahi, entah masalah itu atau masalah lain. Memang saya punya hobi itu. Nah, satu ketika saya karena terlalu sering berkelahi, tapi saya tidak pernah lapor orang tua karena orang tua kan sangat istilahnya sangat berjarak dengan kita gitu. Artinya keras sekali, sehingga membuat kita sangat takut, sangat segan kalau mau menceritakan apapun kepada orang tua. Cuma temperamen kita, mental kita itu menjadi istilahnya tahan banting gitu.
gitu Pak. Nah, satu ketika saya pernah dikeroyok sama 11 orang. Puji Tuhan saya tidak mati, tidak pingsan juga pada waktu itu karena ya hobi memang berkelahi gitu. Malah seneng Pak, kayak Jet Li, Jackie Chan gitu dong. Itu. Ya, saya punya hobi itu suka nonton film silat, Pak. Film kungfu pada waktu itu. Pada waktu itu masih zamannya David Chiang Kontai, terus Bruce Lee, terus Tilung gitu. Malah praktekin ya itu ceritanya ya. Gitu. Jadi karena didikan sangat keras dari orang tua, saya terbentuk seperti itu. Nah, pada waktu dikeroyok 11 orang itu saya punya hidung kan berdarah-darah. Untung saja saya tidak pingsan pada waktu itu. Karena mereka 11 orang, ya mau nggak mau saya punya hidung berdarah-darah, saya punya baju penuh dengan darah. Nah, di situ baru ketahuan satu kali sama orang tua kalau saya berkelahi gitu. Gitu, Pak. Jadi itu menjadi hobi. Jadi orang, Pak. Bapak sendiri lawan satu, saya sendiri. Saya ada satu dengan sepupu saya, cuman sepupu saya tidak berani ikut karena dia pikir juga dia ikut juga ini 11 orang dan memang juga mungkin dia agak takut berkelahi gitu, Pak. Masalahnya masalah apa? Masalahnya pada waktu itu habis hujan, terus mereka jalan dengan menginjak becek itu, terus kemudian keciprat ke baju saya. Itu. Urusan saya ini dong. Iya. Bukan urusan remet, bukan urusan besar dong. Memang mereka sengaja gitu loh. Jadi mereka lihat saya sedang berjalan, jadi mereka sengaja untuk becek itu supaya bisa kena ini ke baju saya. Jadi mereka istilahnya cari gara-gara gitu, Pak. Cari gara-gara, saya orangnya memang begitu dari dulu itu karena terbentuk dengan didikan orang tua sangat keras. Jadi saya istilahnya saya bukan jahat di mulut, Pak, tapi tangan saya yang jahat gitu. Waktu saya keciprat becek begitu, saya tidak pakai tanya, langsung saya pukul. Saya pukul, memang itu istilahnya hobi, kesukaan gitu. Nah, saya tidak nyangka mereka ini 11 orang ini mau langsung keroyok saya gitu. Saya pikir saya hanya berhadapan dengan satu orang itu gitu. Oke.
Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Oke. Terus Nah, pulang di baru dalam ketahuan. pulang baru ketahuan orang tua, ternyata ini anak habis berkelahi gitu. Oh. Karena saya cerita, saya lawan 11 orang, mau tidak mau papa saya turun tangan. Karena pikir ini kalau terjadi lagi besok, kemungkinan ya mungkin dalam pikiran papa saya pada waktu itu bisa-bisa anaknya mati nanti ini kalau dikeroyok ini. Akhirnya papa saya turun tangan gitu. Dan dicari semua anak-anaknya itu. Terus? Nah, jadi ya puji Tuhan pada waktu itu mereka akhirnya semua ketakutan karena papa saya turun tangan. Nah, memang papa saya orangnya kan berani, Pak. Sangat berani gitu loh. Istilahnya berurusan dengan soal pukul memukul juga memang itulah yang turun ke kami ini anak-anaknya, Pak. Ya, jadi papa saya itu seperti itu karakternya. Gantian bapak yang berkelahi, Pak. Ya, jadi papa saya memang sudah ajarin dari kecil kita, kalau kalian dipukul jangan pernah laporan sama ini, sama papa gitu loh. Balas, hantam, pukul. Kalau tidak mampu baru lapor sama papa gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kehidupan seperti itulah yang kami jalani setiap hari. Baik laki-laki maupun perempuan, saya punya kakak juga perempuan juga kerjaannya mukul orang terus, Pak, gitu loh. Jadi tetangga itu pokoknya habis ribut, berkelahi, sedikit-sedikit berkelahi. Bahkan anaknya tentara pun dihantam sampai jatuh ke tanah. Itu memang kerjaan kami gitu loh pada waktu itu. Nah, zaman-zaman itu kan gitu. Memang orang kan lihatnya kan kondisi saat ini gitu. Tapi kalau orang lihat cerita masa lalu, seperti itulah kehidupan kami. Jadi kehidupan yang sangat hancur-hancuran. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami ini akan dipilih Tuhan. Kami tidak pernah menyangka karena dari latar belakang saya punya papa ini sangat keras, bahkan saya sudah merantau, saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia. Rasa-rasanya saya belum pernah bertemu orang yang sifatnya, mentalnya itu sekeras papa saya. Orang yang datang pakai apa saja dilayani sama dia. Orang datang pakai parang dilayani. Bahkan tentara pun yang datang. Iya, papa saya itu seperti itu. Itu. Siapa aja, Pak, datang. Papa saya itu tidak pernah kenal ini, tidak pernah kenal menyerah gitu loh.
Tidak pernah, jangankan menyerah, bilang takut saja enggak gitu. Terus Bapak dari Jadi kecil berarti belajar bela istilahnya diri? orang, saya dari kecil tidak belajar bela diri. Nanti istilahnya pada saat mulai remaja lah baru ada belajar bela diri, tapi itu pun tidak lama karena memang saya melihat itu rencana Tuhan ya, supaya saya bisa diselamatkan. Karena kalau saya belajar bela diri, saya nggak tahu akan berapa banyak orang yang akan jadi korban gitu. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما